OHC ini adalah yang paling sangat menikmati dalam fasilitas ini adalah masyarakat. Ya. Oleh karena itu, kami tetap bertekad akan melanjutkan. Saya sangat setuju, Pak. Kami tidak ada masalah akan kita keluarkan Perbu. Kalau memang hasil kajian-kajian daripada FGD itu sendiri dan juga dukungan masyarakat. Dan saya kira petani sendiri sangat menunggu. Nah, kita tidak ada salahnya. Kita keluarkan Perbu itu untuk menaungi atau melindungi para petani yang memang berhak atas subsidi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Len Maharis di acara Sana-Sana Pemirsa. Hari ini saya bersama PLT Bupati Kabupaten Bangkalan yang insya Allah akan mempunyai tugas seperti Pak Bupati selama kurang lebih 1 tahun lah. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih sibuk Pak Bupati ya? Ya sibuk. Akhir-akhir ini banyak kejadian bencana, khususnya banjir, longsor dan lain sebagainya. Pak Bupati, tugas pokok PLT itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Pak Bupati. Agenda-agenda besar yang dilakukan oleh Pak Bupati Latif sebelumnya kan banyak, termasuk pilkada serentak dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak Bupati untuk menindaklanjuti dan meneruskan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati Latif, Pak Bupati? Ya, kami sebagai wakil bupati pada saat itu tentu saja harus mengikuti apa yang menjadi program kerja daripada bupati waktu itu. Nah, sekarang dengan PLT yang kami sandang tentu saja juga harus kami selesaikan. Sisa masa jabatan dari kami berdua yang sampai tanggal 23 September 2023 ini. Oleh karena itu hal-hal atau program-program yang menjadi prioritas kami kami bertekad untuk menyelesaikan, dan tentu butuh dukungan dari masyarakat dan para stakeholder. Oke, Pak Bupati, ini kan untuk persiapan pilkada serentak setelah Pak Bupati berhalangan ya Pak Bupati ya. Ini kesiapan dari sekarang sampai pelaksanaan ini sudah siap apa bagaimana Pak Bupati? Proses-proses ke arah itu sedang berjalan. Tahapan-tahapan daripada pemilihan itu berjalan, seperti penunjukan PJ kepala desa itu, karena memang terjadi kekosongan untuk desa yang akan mengadakan pemilihan itu. Kami tetap berjalan, dan kami di samping bersama TFPKD, kami bersama Forkopimda, karena kami tidak ingin keputusan yang dibuat nantinya itu tidak searah dengan bapak-bapak ibu dari Forkopimda yang lain. Pak Bupati, sempat ada sedikit gejolak terkait penentuan PJ kemarin itu. Memang yang dilakukan oleh Pak PLT, Pak Muhni dalam konteks ini adalah dalam menentukan itu memang selalu melibatkan dan berkoordinasi dengan Forkopimda ya Pak? Betul, jadi kami untuk urusan PJ kemarin itu memang walaupun itu dari Permendagrinya memang menjadi kewenangan Bupati, dalam hal ini kami PLT, tapi kami juga mengkomunikasikan ketika ada terjadi hal-hal di masyarakat itu tentu ada yang menginginkan, ada yang tidak, karena dualisme itu sangat berkait itu. Oke, Pak Bupati, selain itu ada kebijakan besar yang sebelumnya tidak pernah ada, seperti pelaksanaan UHC dan semacamnya. Hari ini sebetulnya sudah banyak masyarakat yang mengapresiasi, meskipun ada banyak persoalan-persoalan yang dikeluhkan. Nah, ini salah satu bentuk dari kebijakan Bupati Latif sebelumnya, dan dipastikan untuk tahun ini pelaksanaan UHC ini akan terus dilanjutkan, atau bagaimana cara pembenahannya Pak Bupati? Jadi UHC ini adalah yang paling sangat menikmati dalam fasilitas ini adalah masyarakat. Ya. Oleh karena itu kami tetap bertekad akan melanjutkan program UHC ini, karena berobat ini adalah merupakan hak dari setiap warga, dan
kita lihat sekarang ini memang warga ini masih euforia dengan gratisnya pengobatan itu, sehingga mereka itu terjadi antrian rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kami tetap bertekad, Pak Direktur Sanrasan, untuk melanjutkan WASI ini karena ini program keberpihakan kepada masyarakat secara umum. Oke, Pak Bupati, selain bagaimana menjamin keberlanjutan WASI ini kan ada sedikit penunjang tentang bagaimana daerah agar tidak terjadi pembebanan anggaran mengcover seluruh penduduk yang belum masuk dalam BPJS. Ini ada indikasi sebelumnya yang sempat juga viral. Ada data stagnan gitu ya, ada data stagnan di Dinas Kependudukan yang itu sejak tahun 2022 dicoba untuk bagaimana itu dinonaktifkan, tapi sampai detik ini masih belum ada berita tidak lanjutnya. Dalam konteks ini Pak Bupati bagaimana menyikapinya? Jadi ketika terjadi, atau itu memang terjadi Pak, ada surat dari Dirjen Dukcapil itu untuk kepada Bupati untuk menegur Kadis Penduk beserta Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan untuk membenahi data yang dianggap lebih atau lebih dianggap. Tetapi setelah didalami dan mereka juga sudah dipanggil ke Jakarta, sudah menyampaikan alasan-alasan dan penjelasan itu, memang ada beberapa penduduk itu yang tidak aktif untuk update data dia sendiri. Ini yang sekarang sedang dikejar, sedang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di Dukcapil itu. Jadi untuk bagaimana memastikan yang stagnan, yang memenuhi syarat memang itu adalah data anggap fiktif Pak ya. Ini kebijakan Pak Bupati dalam konteks ini Pak Mukhni memang harus dinonaktifkan ya. Ya, kita akan terus ini melacak keberadaan masyarakat itu karena memang banyak penduduk kita ini KTP-nya di sini tapi tidak update dia itu ada di mana-mana. Seperti orang Madura pada umumnya, orang Bangka ini kan orang perantau. Jadi ini data ini yang sedang kami kejar, kita buru di tempat-tempat alamat mereka itu, di mana keberadaan mereka itu. Insya Allah kalau ini sudah nanti bisa terekod gitu ya, ini bisa kami sampaikan kembali sejauh mana nanti data ini bisa mendukung tetap keberlangsungan daripada WASI. Oke, memastikan intinya. Satu lagi, Pak, karena pemirsa, karena beliau ini sangat padat ini, saya maksa ini, saya maksa beliau untuk minta beberapa menit. Satu, Bupati, dalam konteks pengembangan amanat dari mengganti dari Bupati Latif yang sekarang berhalangan tetap ini. Kelanjutan dari hasil FGD di beberapa waktu yang lalu terkait dengan urusan revitalisasi Poktan, karena urusan perpupukan di Kabupaten Bangka dan di berbagai tempat itu menjadi persoalan setiap tahun. Ternyata setelah hasil FGD itu adalah yang menjadi pokok persoalan di sini adalah keanggotaan Poktan. Ada rekomendasi sebetulnya di FGD itu untuk bagaimana Pemda Kabupaten Bangkalan untuk Perbu bagaimana merevitalisasi Poktan agar seluruh petani yang ada di Kabupaten Bangkalan itu betul masuk ke dalam sebuah Poktan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan mengakses pupuk bersubsidi. Sampai di mana rekomendasi ini dikerjakan Pemda hari ini? Jadi begini, untuk kelompok tani ini memang ini harus terus diupdate karena kami tahu laporan dari beberapa kepala desa yang kami terima itu memang banyak yang tidak tercatat dari kelompok tani itu. Padahal mereka itu mestinya mereka punya hak untuk mendapatkan subsidi daripada pupuk itu. Betul. Ini yang sedang kita sampaikan tempo hari kepada Kepala Dinas Pertanian dan juga kepada Ketua Poktan ini, Ketua Poktan ini untuk terus mengupdate datanya, jangan sampai ada orang yang berhak atas subsidi itu malah tidak memperoleh subsidi. Itu yang kita inginkan sehingga tahun 2023 ini tidak terjadi lagi seperti yang 22 kemarin ada masyarakat yang teriak tidak mendapatkan pupuk subsidi itu. Ini kan kita yang juga merasa tidak enak. Kok tidak ada masyarakat mestinya dapat, tidak dapat. Nah, ini persoalannya apakah masyarakat tidak mengupdate dirinya atau petugas kita yang tidak
aktif ya, aktif untuk mendata ini Pak. Pak Bupati, hasil kajian kita satu putaran lagi Mirza. Hasil kajian kita di FGD itu ini untuk bagaimana membuat solusi ini tidak lain tidak bisa ketika melihat kompleksitas persoalan yang ada di bawah. Tidak bisa kalau tidak pakai regulasi, dalam konteks ini adalah Perbup, untuk bagaimana memastikan sebagaimana yang Pak Bupati katakan tadi, semua petani harus masuk di situ, sehingga membutuhkan Perbup dan semua elemen termasuk BPL, Dinas Pertanian dan juga Pemdes dalam konteks ini bersama-sama untuk menentukan bersama. Perbup ini kalau memang dibutuhkan nanti, apakah Pak Bupati untuk siap untuk bagaimana untuk memayungi penertiban data ini untuk melakukan Perbup atau gimana? Saya sangat setuju Pak. Kami tidak ada masalah akan kita keluarkan Perbup kalau memang hasil kajian-kajian daripada FGD itu sendiri dan juga dukungan masyarakat, dan saya kira petani sendiri sangat menunggu. Nah, kita tidak ada salahnya kita keluarkan Perbup itu untuk menaungi atau melindungi para petani yang memang berhak atas subsidi ini. Itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Kami juga menunggu action daripada Kepala Dinas Pertanian sebagai leading sektor. Seperti apa Perbupnya kami siap tanda tangan ya untuk diluncurkan, karena ini haknya masyarakat. Setidaknya jangan sampai bulan 2 atau bulan 3 ya Pak Bupati ya? Kami dengan senang hati. Secepatnya gitu ya? Secepatnya sudah bisa disusun ya, jangan asal-asalan juga ya, agar supaya Kepala Dinas Pertanian dibantu oleh beberapa kelompok masyarakat seperti Pak Liman sendiri itu bisa segera melahirkan peraturan bupati itu. Intinya tahun 2023 ini persoalan perpoktanan itu harus sudah selesai Pak Bupati. Iya betul, kami sangat mengharapkan itu selesai. Pemirsa, karena ini keburu-buru, karena Pak Bupati ini tunggu orang lagi. Beda kalau Pak Bupati dengan Direktur Lingkar Jatim memang beda. Beliaunya ditunggu banyak orang karena memang dalam dirinya itu banyak sekali tanggung jawab yang harus diemban dan harus diselesaikan. Pak Bupati, ada persoalan lain yang ingin disampaikan pada publik atau apa saja yang ingin diminta, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan urusan tanggung jawab Pak Bupati selama 8 bulan ya ke depan untuk menahkodai pemerintahan di Kabupaten Bangkalan? Silakan Pak Bupati. Kami berharap kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan untuk bisa membantu. Saya jujur aja minta didukung, dibantu dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi program daripada pasangan kami Ratib dan Muhni itu agar tuntas sampai kepada nanti akhir daripada masa jabatan. Dan kepentingan masyarakat itu adalah prioritas utama bagi kami. Dan kami juga siap melayani hal-hal yang menjadi tugas kami, tentunya seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Bupati. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pedoman bersama dan masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya bisa mengawasi dan juga memperhatikan serta mengawal ya terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati Latif dan juga sekarang diteruskan oleh Pak Muhni sebagai PLT, dan bermanfaat karena beliau sangat keburu pemirsa. Sebetulnya banyak persoalan yang ingin saya gali betul, tapi karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan ada di lain kesempatan lagi untuk lebih dalam lagi membicarakan tentang. Terima kasih pada para pemirsa dan Direktur Sanrasan dari Lingkar Jatim. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.